Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cio Febri Pratama, NIM 2041810019. Saya berasal dari program studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang fermentasi limbah daun singkong sebagai pakan ternak ikan gurami. Karakteristik limbah. Singkong atau ubi kayu merupakan tanaman yang banyak sekali tumbuh di Indonesia. Selain ada perkebunan singkong, kita juga sering menjumpai singkong di sekitar kita. Misalnya di sawah, di belakang rumah, dan lain-lain. Dalam setiap tahunnya, Indonesia menghasilkan sebanyak 20-21 juta ton singkong. Namun, dari banyaknya industri pengolahan singkong, yang dimanfaatkan hanya bagian ubinya saja. Daun singkong sendiri tumbuh mulai dari tengah pohon singkong sampai ujung bagian atas dari pohon. Daun singkong sendiri, seperti yang kita ketahui, memiliki tangkai panjang dan helaian daunnya menyerupai 8 telapak tangan. Pada setiap tangkai mempunyai daun sekitar 3-8 lembar. Daun singkong sangat banyak manfaatnya bagi tubuh karena mengandung serat dan berbagai nutrisi penting seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, C, dan mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi. Masih banyak orang yang belum mengetahui kandungan dari daun singkong. Oleh karena itu, pemanfaatan daun singkong masih terbilang sangat sedikit. Potensi limbah. Perkembangan luas panen ubi kayu di Indonesia. Dapat kita lihat pada gambar pertama, laju rata-rata pertumbuhan luas panen ubi kayu cenderung menurun setiap tahunnya. Seperti contoh, pada tahun 1980, luas panen ubi kayu sebesar 1,41 juta hektar. Sedangkan pada tahun 2016 turun menjadi 0,87 juta hektar per tahun. Jadi rata-rata turunnya sudah sebesar 0,89% per tahun. Yang lebih mengejutkan lagi, pada 5 tahun terakhir, pertumbuhan luas panen ubi kayu mengalami penurunan yang lebih besar, yaitu sekitar 5,37% per tahun. Selanjutnya adalah perkembangan produktivitas ubi kayu di Indonesia. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar kedua, grafik perkembangan produktivitas ubi kayu di Indonesia cenderung naik setiap tahunnya, berbeda dengan perkembangan luas panen ubi kayu yang cenderung turun setiap tahunnya. Jika diamati, sejak tahun 1980 hingga 2016, pertumbuhan rata-rata perkembangan produktivitas ubi kayu di Indonesia cenderung meningkat 2,64% per tahun. Jika luas panen ubi kayu di Indonesia sebanyak itu, dan perkembangan produktivitas ubi kayu di Indonesia juga meningkat setiap tahunnya, maka akan banyak limbah daun singkong yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Pada satu pohon singkong akan menghasilkan 0,1 sampai 1 kg daun singkong. Setiap 1 hektar lahan bisa ditanami rata-rata 2.500 pohon dengan jarak sekitar 2 meter setiap pohonnya. Jadi setiap 1 hektar lahan akan menghasilkan 1,75 sampai 2,5 ton limbah daun singkong yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Seperti yang saya jelaskan di awal, daun singkong memiliki banyak kandungan yang baik bagi tubuh. Kandungan itu diantaranya adalah protein yang berkisar antara 25-28%, lemak yang berkisar 7-13%, serat kasar 12-17%, kalsium 1,3-1,4%, fosfor 0,3%, lisin 2%, metionin 0,4%, dan treonin 3%. Selain penting bagi tubuh manusia, kandungan-kandungan yang terdapat pada daun singkong juga bisa digunakan untuk pertumbuhan ikan. Misalnya adalah ikan gurami. Ikan gurami akan tumbuh dengan optimal apabila diberi pakan yang mengandung protein sekitar 25%,
dan 30%, dan kadar lemak 6-7%. Dan nilai-nilai gizi ini dapat dipenuhi dari pakan yang berbahan daun singkong. Alternatif dan prioritas pengolahan limbah. Saya mempunyai dua alternatif yang bisa digunakan dari bahan daun singkong. Yang pertama adalah sebagai keripik daun singkong, yang kedua sebagai tempe daun singkong. Sebagai keripik daun singkong, kenapa saya memilih daun singkong untuk digunakan sebagai keripik? Karena daun singkong mengandung serat dan beberapa nutrisi penting seperti protein, lemak, karbohidrat, serta mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi. Dan semua kandungan yang terdapat dalam daun singkong itu bermanfaat bagi tubuh, sehingga keripik daun singkong ini nanti bisa menjadi salah satu alternatif camilan sehat yang bisa kita makan setiap waktu. Selanjutnya sebagai tempe daun singkong. Daun singkong memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 20-27%. Dengan kandungan protein yang tinggi itulah, daun singkong cocok untuk digunakan sebagai bahan pengganti kedelai untuk diolah menjadi tempe. Di samping itu, dikarenakan semakin naiknya harga kedelai di pasar, sehingga produsen tempe harus menaikkan harga tempenya juga. Proses pembuatan dari tempe daun singkong ini hampir mirip dengan tempe yang berbahan dasar kedelai. Pembuatan tempe dari kedelai memerlukan beberapa perlakuan seperti perendaman biji, pengukusan, pencucian, dan pengupasan, yang prosesnya dibilang sangat lama. Sedangkan tempe yang berbahan dasar daun singkong hanya perlu direbus dan dicuci saja. Selanjutnya, prioritas pemanfaatan limbah daun singkong saya gunakan sebagai pakan ternak ikan gurame. Hal ini dikarenakan budidaya ikan gurame relatif terbatas dan harganya pun relatif mahal. Masa pertumbuhan ikan gurame relatif lambat dan panjang, yaitu sekitar 1-2 tahun. Dan hal ini juga dikarenakan mahalnya harga palet-palet ikan komersil, sehingga akan memerlukan biaya yang lebih dalam pemeliharaan ikan gurame. Di samping itu, nilai gizi yang terdapat pada daun singkong sangat cocok diberikan sebagai pakan ternak ikan gurame, sehingga akan membuat pertumbuhan ikan gurame optimal, namun harga pakannya bisa lebih murah. Dampak yang diakibatkan dari pengolahan limbah daun singkong dalam segi ekonomi akan meningkatkan nilai ekonomi dari daun singkong dan mengurangi biaya pakan ikan gurame yang awalnya berupa palet. Selanjutnya, pada segi lingkungan akan mengurangi penumpukan limbah daun singkong agar tidak mencemari lingkungan. Dan pada segi sosial akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang potensi dari limbah daun singkong tersebut dan memudahkan masyarakat mengetahui target pemasaran limbah yang dihasilkan. Teknologi yang digunakan untuk membuat pakan ikan gurame dari limbah daun singkong yang difermentasi, alat yang digunakan ada panci, baskom, dan kantong plastik. Dan bahannya daun singkong, ragi, dan air. Pada pembuatan pakan ikan menggunakan daun singkong yang difermentasi, daun singkong yang digunakan adalah daun singkong yang sudah tua, yang sudah berumur lebih dari 3 bulan. Proses pembuatannya adalah daun singkong diambil sebanyak 1 kg, kemudian dicincang dengan halus, kira-kira seukuran 0,2 cm. Setelah itu, daun singkong dicuci, lalu direbus sampai mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah mendidih, daun singkong kemudian ditiriskan dan dimasukkan ke dalam baskom. Setelah dingin, daun singkong ditaburi dengan ragi sebanyak 2 gram, lalu diaduk hingga rata. Setelah diberi ragi, daun singkong dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk difermentasi selama 3 hari. Kenapa pembuatan pakan ikan menggunakan daun singkong yang difermentasi? Kenapa tidak daun singkong segar atau daun singkong yang direbus? Dikarenakan daun singkong yang difermentasi lebih disukai ikan. Di samping tekstur yang lembut,
Dengan adanya aroma ragi, maka ikan akan lebih menyukai daun singkong yang difermentasi. Di samping itu, makanan yang mengalami fermentasi biasanya memiliki nilai gizi yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.